Halo teman-teman, masih bersama saya di channel Taktik Slow. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan tekan lonceng agar tidak ketinggalan di video berikutnya. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan memodifikasi modul XL4015. Sebenarnya modul apa aja bisa gitu ya. Yang kita akan upgrade di sini adalah ininya nih, potensio ini, multitune. Seperti yang kita ketahui, jika potensio multitune ini agak susah gitu ya untuk kita mau trim. Kita harus memerlukan obeng lagi gitu kan. Yang kedua adalah IC-nya ini. IC-nya ini akan jadi panas saat kita gunakan gitu ya. Sebenarnya dalam pembelian ini juga sudah dikasih gitu ya. Pendinginnya seperti ini, tapi ini kecil banget gitu ya. Jadi di sini saya akan membuatnya dengan yang lebih besar seperti ini. Nah, jadi upgrade kita sekarang ini adalah menambahkan heatsink dan mengubah potensio multitune ini gitu ya. Sebenarnya di sini sih udah dikasih ini juga double tap, tapi ini saya rasa kurang bagus gitu ya. Untuk pendingin itu dia akan tertahan oleh double tapnya ini. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama kita akan melepaskan dulu nih potensio ini. Ini gampang banget sebenarnya melepaskannya gitu ya. Oke, kita coba saja melepaskannya. Karena ini bentuknya double layer, jadi kalau teman-teman melepaskannya dengan cara biasa gitu, dihisap dengan hisapan sedotan timah itu, ini agak susah. Jadi di sini kita coba tambahin aja nih, kita tambahin timahnya seperti ini. Kita tambahin semua nih, tiga kakinya ini kita tambahin timah seperti ini. Usahakan semuanya kena gitu ya. Nah, dia copot teman-teman. Seperti ini caranya. Bentar saya kecilin dulu, saya jauhkan dulu kameranya. Nah, ini langsung lepas. Mudah banget kan? Seperti ini. Setelah seperti ini kita baru tinggal hisap timah yang menempel. Oke, seperti ini ya. Ini setelah kita hisap nih, udah kita bersihkan. Jadi cara mudahnya seperti itu. Kemudian kita akan memberikan heatsink pendingin di sini teman-teman ya. Ini saya sudah siapkan. Oke, kita akan berikan thermal paste seperti ini. Kita kasih saja di bagian tengahnya. Nanti dia juga akan menyesuaikan gitu ya. Nggak apa-apa begitu tebal gini, nggak apa-apa, nanti dia akan menyesuaikan. Kemudian heatsink, untuk heatsink sendiri tergantung modelnya teman-teman punya gitu ya, mau model seperti apa gitu kan, bebas-bebas aja gitu. Oke, saya pasang dulu. Sini saya pasang seperti ini teman-teman. Ini nggak apa-apa, nanti bisa dibersihkan seperti ini. Seperti ini teman-teman ya. Ada yang menggunakan setelah seperti ini menggunakan lem power glue ya, atau lem setan, lem Korea seperti ini. Ini menurut saya juga nanti dia akan meresap juga teman-teman ya, masuk ke dalam, dan akhirnya dia akan menjadi lapisan juga gitu. Yang kita inginkan ini adalah supaya ini benar-benar yang nempel ini pastanya ini, jadi supaya dia benar-benar menjadi penghantar yang baik gitu, tanpa adanya halangan apapun gitu ya. Selanjutnya saya akan memerlukan bantuan karet gelang seperti ini. Ini fungsinya untuk menekan saja, membantunya sini supaya dia lebih ngepres gitu ya. Seperti ini teman-teman, seperti ini. Dan saya memerlukan beberapa karet gitu ya, supaya dia benar-benar keras gitu ya, lengket, rapat gitu ya. Sini saya tambah lagi karet seperti ini. Kalau teman-teman punya
untuk mengepres alat gitu, itu mungkin lebih baik gitu ya. Di sini saya pakai yang ada aja, jadi saya pakai karet aja seperti ini. Nah, ini akan ngepres nih. Jadi sekiranya kurang kita tambah. Ini semakin banyak karet seperti ini, dia akan semakin kencang gitu. Tekanannya itu akan semakin rapet. Ini ada 5 kali ya, 5 karet ini saya pasang seperti ini, dan saya pastikan ini dia tidak akan goyang. Jadi ini sangat yakin dia rapat sekali di sini teman-teman ya. Kemudian saya akan coba bersihkan sedikit nih ininya nih, yang sisa-sisa di pinggirnya sebentar. Saya pakai cotton bud ya, ini untuk membersihkan ini. Oke, seperti ini. Ini udah bersih nih. Nah, sudah bersih. Kenapa di sini saya bersihkan? Karena ini akan saya kasih lem teman-teman ya. Lem ini, lem campur nih epoxy, lem plastik steel ya. Kita akan lem untuk bagian ini. Jadi antara PCB bawah ini dan heatsink ini kita akan lem. Jadi dia supaya nanti saat kita lepas karetnya ini, dia akan menempel keras gitu. Jadi kita nggak pakai baut karena memang nggak ada baut di sini gitu ya untuk dudukannya. Oke, kita langsung lem saja. Oke, kita berikan lem saja nih di sela-selanya ini. Kita kasih lem seperti ini. Ini memang agak ribet ya teman-teman ya, tapi saya jamin untuk menempelnya ini nih bagus banget gitu ya. Untuk penghantar panasnya itu akan sangat bagus sekali. Oke, setelah ini kita tinggal tunggu kering saja. Kalau mau ditambah lagi nggak apa-apa, sisi-sisinya nggak apa-apa gitu ya. Kita akan tunggu kering. Selanjutnya kita akan memodifikasi bagian ininya ya teman-teman ya. Jadi ini kita biarkan dulu, kita beralih ke bagian potential multi-turn yang akan kita modifikasi. Oke, kita tunggu kering saja. Oke, selanjutnya kita akan memodifikasi potential multi-turn ini ya, dengan ini bekas nih. Kalau mau pakai baru juga nggak apa-apa sih, karena ini harganya cukup murah ya. Oke, kita akan modifikasi di sini. Sebelum saya modifikasi, saya solder dulu supaya nanti nggak susah gitu ya, supaya lebih gampang. Oke, ini kita bongkar dulu teman-teman untuk memodifikasinya, karena ini kan ada pembatasnya nih tuh ya. Jadi kita akan bongkar dulu semua. Kita bongkar saja. Nah, jadi bagian ini nih, ini pembatasnya nih teman-teman ya. Nah, bisa saya zoom lagi bentar. Nah, ini akan kita ratakan nih supaya nanti ini lancar. Nah, ini pembatasnya teman-teman. Oke, kita langsung ini aja, kita ratain saja pakai obeng ini, pakai tang cucut seperti ini. Kita ratain saja teman-teman seperti ini. Nah, ini udah lancar seperti ini. Nanti kita masukkan lagi, ini kita masukkan lagi, kita buang saja nggak apa-apa teman-teman ya. Ini kita buang saja seperti ini. Nah, ini udah nggak diperlukan. Ini kita pasang lagi seperti ini teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita memerlukan ini nih, ini seng ya teman-teman ya. Jadi sebagai penyambung, ini penyambung antara bagian putarannya ini nih ke bagian sini nih, ya. Jadi kita ukur dulu seberapa besarnya, lalu kita gunting. Ini kita gunting. Jadi seperti ini teman-teman ya. Ini agak panjang dulu nggak apa-apa, nanti kita bisa gunting lagi. Oke, seperti ini.
Ini nggak apa-apa agak panjang dulu ya, nanti kita ukur lagi. Yang penting ini posisinya masuk dulu ke bagian yang heksagonalnya ini nih, masuk seperti ini. Oke, nanti sekarang kita ukur panjangnya, jangan terlalu panjang-panjang karena nanti ini kan kita pasang seperti ini. Jadi kira-kira saja ya, seperti ini. Oke, setelah dapat ukurannya nanti kita potong. Berarti ini sekitar segini ya, ini akan kita potong seperti ini panjangnya. Nanti teman-teman ukur aja deh ya, semana pasnya gitu. Potong seperti ini, kita masukkan. Buat lebih yakin nanti kita tes lagi. Ini kita masukkan dulu. Setelah dimasukkan seperti ini, kita tes dulu teman-teman ya, apakah ini sudah pas dengan ininya gitu. Jangan dimatikan dulu, jangan dilem dulu. Ini kita tes dulu teman-teman. Nah, seperti ini tidak perlu kita kunci. Kita tes apakah dia sudah pas masuknya gitu ke bagian multiturnya ini. Kalau kepanjangan kita potong, kalau kurang ya mau nggak mau kita ganti teman-teman ya. Nah, terlihat seperti ini ya, ini berarti kurang press, tapi ini bisa sih diakalin, cuman lebih baik bagian multiturnya benar-benar nempel ke bagian ini potensio biar lebih enak gitu ya. Ini akan kita potong lagi nih supaya dia ngepas gitu. Nah, seperti ini teman-teman, berarti dia ada di bawah ya. Nanti teman-teman sesuaikan saja. Ini sudah saya cek ada di bawah dan ini sudah pas banget, saya tes ini. Nah, ini rapat dia ya, jadi mengelemnya itu enak gitu, seperti itu. Oke, kita langsung lem dulu nih bagian dalamnya. Ini kita lem, boleh pakai power glue, boleh pakai apa aja sih boleh gitu ya. Oke, saya lem dulu. Setelah seperti ini kita tinggal masukkan saja, kita pasin bagian ini nih, coakannya ini ke bagian besi yang tadi kita potong ya. Kita pasin seperti ini teman-teman. Bagian tengah. Selanjutnya setelah ini kita lem supaya dia tidak bergerak ya. Kita akan lem sini. Di sini yang perlu teman-teman perhatikan sebelum teman-teman mengelem nih bagian potensio ini ke potensio yang sini, perhatikan center ininya ya. Ini udah saya lem, ini senternya ini mesti benar-benar pas di tengah, karena kalau ini nggak pas di tengah nih bagian tembaga yang punya potensio multiturn ini saat nanti teman-teman trim begitu dia akan gerak teman-teman ya, nggak akan pas gitu. Jadi mesti pas banget, mesti center banget antara sambungannya dengan potensio yang ada di multiturn ini tuh. Gitu teman-teman ya. Setelah benar-benar yakin pas nih, udah center nih, saya zoom dulu, coba mungkin masih bisa terlihat tuh bagian yang kuning itu tuh mesti center banget. Nah, jadi ini dia nggak akan rata banget teman-teman. Posisi ini dengan lubang tuh nggak bakal rata, jadi tergantung dari posisi multiturnya ya. Tuh seperti ini. Setelah yakin sudah pas, baru kita perkuat. Ini boleh pakai tisu atau apa gitu ya untuk menambahkan supaya semakin kuat nih bagian multiturnya, potensio ini semakin kuat. Oke. Nah, di sini saya pakai ini aja ya, pakai tisu aja nih, saya tambah di sininya. Lalu kemudian kita lem seperti ini. Nih saya pas-pasin dulu supaya dia benar-benar ngepres gitu ya. Kemudian saya kasih ini sedikit-sedikit saja, jangan sampai masuk nih kalau bisa nih, jangan sampai masuk ke dalam. Santai saja ngerjainnya, nggak perlu terburu-buru teman-teman, karena ini perlu ketelitian, jadi harus hati-hati karena nanti resikonya gagal ya. Kalau gagal itu kita kerja 2 kali, bukan masalah barangnya gitu. Kalau bisa kita kerja tuh sekali langsung jadi gitu teman-teman ya. Seperti ini kan saya tambah lagi nih bagian sininya. Santai saja, yang penting berhasil. Nah, ini cukup kencang udah, dan ini kita bisa tes. Nah, ini berjalan dengan semestinya ya, sudah berfungsi dengan semestinya teman-teman ya. Oke, ini udah jadi, udah mantap banget. Kemudian nanti nih kabelnya ini kita akan pasang lagi.
ke modulnya seperti ini. Perhatikan marking dari ini ya, umpamanya teman-teman lupa nih gitu kan posisinya, lihat markingnya. Ini terlihat ada tanda titik di sini. Ini berarti nomor 1 teman-teman ya, bisa dilihat di sini. Nah ini ada 1, 2, 3, berarti ini nomor 1. Sebenarnya sih terbalik-balik nggak apa-apa, cuma nanti ke kanan musuhnya dia voltasenya naik, jadi ke kanan tuh jadi voltasenya turun gitu. Itu aja sih bedanya, nggak masalah bolak-balik sebenarnya gitu. Atau samakan saja seperti ini, sesuai gambar, tinggal kita ikutin aja. Oke, saya solder dulu ya. Oke teman-teman, seperti ini cara modifikasinya supaya lebih enak nanti saat kita melakukan setelan voltase ya, lebih presisi, lebih mudah, dan ini juga lebih aman dengan hatching seperti ini. Tapi ini hatchingnya nanti akan saya lepas setelah 6 jam, karena 6 jam ini lem besi ini baru benar-benar kering. Kalau lebih kering lagi sampai 16 jam, jadi saya biarkan dulu sampai 6 jam, nanti baru saya lepas. Sebenarnya rangkaian ini untuk apa sih? Jadi ini kita akan membuat suatu proyek itu ya, step down atau adaptor variabel. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di part keduanya ya. Oke, ini part pertama. Terima kasih sudah mampir dan nonton video ini, dan jangan lupa tetap semangat, mantap.